Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Ibu minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran kali ini tentang surah Al-Fatihah, Ibu berharap kalian dapat memahami arti dari surah Al-Fatihah. Ibu juga berharap kalian dapat membuat ringkasan materi surah Al-Fatihah, menganalisis isi kandungan surah Al-Fatihah, serta bisa mengevaluasi isi kandungan surah Al-Fatihah. Gimana? Masih semangat mengikuti pembelajaran kali ini? Iya. Untuk lebih semangatnya, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Allah Akbar. Yes. Oke. Pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Pernahkah kalian melaksanakan salat? Kira-kira dalam setiap salat yang kita kerjakan, bacaan surah apakah yang sering kita baca dalam setiap salat kita? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah kita simak gambar berikut. Silakan kalian amati gambar yang Ibu tayangkan di layar. Gambar itu menunjukkan tentang apa? Oke, baik. Menunjukkan tentang orang yang sedang sholat. Kemudian, gambar kedua menunjukkan tentang, bagus sekali, bacaan surah Al-Fatihah. Kira-kira dari pengamatan gambar tadi, yang pertama, orang yang sedang sholat. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Kira-kira apa yang dapat kalian tangkap dari pengamatan gambar tadi? Iya, baik, bagus sekali. Ya, berarti gambar orang yang sedang sholat, kemudian gambar bacaan surah Al-Fatihah itu berarti dalam setiap sholat kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Sebelum kita mengetahui isi kandungan surah Al-Fatihah, kita terlebih dahulu membaca serta menyebutkan arti dari surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah tidak akan sempurna tanpa kita mengetahui arti dari ayat-ayat surah Al-Fatihah. Maka dari itu, mari kita membaca serta menyebutkan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan pula jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya. Untuk mengetahui surah Al-Fatihah, isi kandungan surah Al-Fatihah, kita simak tayangan video yang akan Ibu tayangkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim atau lafaz basmalah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Jadi nggak bisa dipisahin ya. Kalau kamu mau membaca surat Al-Fatihah, harus dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah tersebut adalah ayat pertama. Jadi, kalau dijumlahkan keseluruhannya, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian, arti dari surat Al-Fatihah adalah pembukaan. Mengapa dinamakan pembukaan? Karena surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Selain itu, waktu awal penulisan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Kemudian surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan merupakan golongan surat Makkiyah. Selain itu, surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Nama-nama tersebut adalah: yang pertama adalah Ummul Quran, artinya induk Al-Quran. Yang kedua adalah Ummul Kitab atau induk kitab. Nah, Ummul Kitab sama Ummul Quran yang tadi yang pertama itu sama ya, hampir sama. Karena artinya itu sama-sama induk dari semua isi Al-Quran. Nah, yang terakhir ada As-Sab'ul Mathani atau 7 yang diulang-ulang. Kenapa dinamakan 7 yang diulang-ulang? Karena surat Al-Fatihah seperti yang kita tahu tadi, jumlah ayatnya kan ada 7 ya. Dan dibaca diulang-ulang waktu kita sholat. Kita mau sholat subuh, bacanya surat Al-Fatihah. Mau sholat zuhur, bacanya surat Al-Fatihah. Mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, kita bacanya surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan 7 yang diulang-ulang karena selalu kita ulang ketika kita sholat. Isi kandungan surat Al-Fatihah yang pertama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Manusia memuji Allah dan menyebut namanya, yaitu Rabbil Alamin, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Yang kedua, isi kandungan surat Al-Fatihah juga membahas tentang hukum-hukum, yaitu kebahagiaan yang kita harapkan, yang kita inginkan, itu hanya bisa didapatkan dengan menjalani aturan-aturan dari Allah. Allah menyuruh kita sholat. Kalau kita sholat pasti kita dapat pahala, kita masuk surga. Dan sebaliknya, jika kita melanggar aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjatuhkan kita ke neraka. Yang ketiga, surat Al-Fatihah juga membahas tentang ibadah. Kita sebagai manusia harus beribadah hanya kepada Allah. Kalau mau minta pertolongan atau sesuatu, hanya kepada Allah juga, karena tidak ada Tuhan di dunia ini selain Allah. Pernyataan seperti ini ada di surat Al-Fatihah ayat kelima, yang berbunyi, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.
Di dalam surat Al-Fatihah juga membahas tentang kisah-kisah. Nah, pada ayat terakhir surat Al-Fatihah, ada orang yang diberi nikmat dan kemuliaan oleh Allah, yaitu Nabi dan umatnya. Dan ada juga orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Allah. Ya, itulah tayangan video penjelasan tentang surah Al-Fatihah. Dari penjelasan video tadi, sudahkah kalian memahami tentang isi kandungan surah Al-Fatihah? Iya. Seterusnya, Ibu minta kalian buat kelompok. Ibu tentukan kelompoknya terlebih dahulu ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan kalian ringkas materi tentang surah Al-Fatihah. Silakan kalian juga menganalisis isi kandungan surah Al-Fatihah serta silakan kalian mengevaluasi tentang isi kandungan surah Al-Fatihah. Kalian silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, setelah selesai melaksanakan diskusi kali ini, silakan hasil diskusi kalian kumpulkan ke depan. Iya, terima kasih. Semuanya sudah menyelesaikan hasil diskusinya. Baik, Ibu jelaskan lagi tentang isi kandungan surah Al-Fatihah. Isi kandungan surah Al-Fatihah yang pertama tentang keimanan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta dan pemberi rahmat di dunia ini. Oleh karena itu, di ayat kedua dan ketiga, manusia diperintahkan hanya memuji dan menyebut nama Allah semata. Kemudian isi kandungan surah Al-Fatihah yang kedua yaitu berisi tentang hukum-hukum. Kebahagiaan yang kita harapkan di dunia ini yaitu dengan menjalankan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian isi kandungan yang ketiga yaitu tentang ibadah. Kita sebagai manusia, kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Seperti yang tersirat dalam surah Al-Fatihah ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian isi kandungan surah Al-Fatihah yang keempat yaitu berisi tentang kisah-kisah. Dalam ayat terakhir ada orang yang diberi nikmat dan ada pula orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang diberi nikmat dan kemuliaan itu? Yaitu para nabi dan umatnya. Dan siapa pula mereka yang dimurkai oleh Allah? Yaitu orang-orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, dari penjelasan tentang surah Al-Fatihah tadi, kira-kira adakah di antara kalian yang masih belum memahami tentang penjelasan surah Al-Fatihah? Iya, baik, Anak Alin, ya silakan. Oh iya, pertanyaan yang bagus. Kenapa surah Al-Fatihah dinamakan surah Makkiyah? Karena surah Al-Fatihah ini diturunkan pada waktu Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah. Sehingga surah Al-Fatihah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Adakah di antara teman-teman yang lain yang masih belum memahami? Iya, baik. Kalau sudah memahami semua, Ibu akhiri saja pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Ibu cukupkan sekian. Hadayallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.